Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, usaha, maupun aktivitasnya ya teman-teman, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan curhatan Bung Toel ya. Tidak ada salahnya kita mendengarkan isi hati Bung Toel yang selama ini banyak dikritik netizen gitu ya teman-teman. Karena mengambil posisi yang berbeda dari kebanyakan orang, di mana Bung Toel ini gemar sekali mengkritik Sintayong terlepas dari kritiknya itu masuk akal atau tidak, tapi memang posisinya, dominan berseberangan dari argumentasi kebanyakan orang gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyimak, kita pengen tahu sebenarnya apa sih motivasi-motivasi, Bung Toel selama ini mengkritik dan apa sih yang dialami ketika dia mengkritik Sintayong, di mana dia, Sintayong ini mendapat banyak dukungan dari netizen Indonesia. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, ngancam anak-anak saya, wah pengecut semua. Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif, nangis-nangis nanti dan sebagainya. Gitu loh. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Lalu kalau kita alergi pada kritik, lalu kita harus menyerang, gitu kan? Atau memberikan ancaman. Kan sarkas-sarkas itu juga berlebihan, gitu loh. Apakah Sintayong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sintayong lalu semua berbondong-bondong menyerang saya. Apakah Sintayong seorang malaikat? Gitu loh. Saya cinta sepak bola. Hidup saya sepak bola. Motivasi saya tentang sepak bola. Jangan seenaknya aja bicara di ruang medsos, di ruang publik seperti itu. Itu teori sepak bola. Football Development mengatakan seperti itu, bukan Toel ngarang. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sintayong, gitu loh. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sintayong, gitu loh. Nggak ada urusannya. Ngapain lu repot-repot ngurusi Bung Toel, gitu loh. Satu orang pecahan beling di tengah lautan pesta. Why? Hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Tommy Welly atau akrab disapa Bung Toel mungkin hari-hari ini sedang menduduki ranking pertama pengamat sepak bola yang paling dibicarakan di Indonesia. Di tengah puncak kegembiraan penggila bola atas sukses Timnas U23 yang mengejutkan di Asia dengan menumbangkan sederetan raksasa bola Asia, nama Bung Toel mencuri perhatian. Mengapa? Sebab sikap kritis Bung Toel terhadap pasukan Timnas, kritik terhadap pelatih Sintayong, dan sikap kritis atas pencapaian Timnas U23 seperti ombak raksasa nih yang melawan arus utama publik sepak bola Indonesia. Nah, agar tuntas mengetahui secara lengkap nih point of view dari sikap kritis Bung Toel. Yang say thank you itu bagian dari itu. Ketika lolos ke semifinal, dia say thank you. Kenapa? Karena saya tahu situasi di belakangnya. Lanjut Bung Ya, Toel. contoh, ketika Indonesia lolos ke semifinal, lalu dalam sebuah talk show di televisi tetangga, saya bilang, manajer bagus sekali menyampaikan terima kasih karena itu nilai sepak bola, gitu kan? Lalu saya bilang alangkah lebih bagusnya kalau pelatih juga menyatakan terima kasih dalam hal ini Sintayong kepada klub Liga 1. Kenapa? Karena sebelum berangkat TC, klub-klub itu menolak memberikan pemainnya. Itu faktanya, kronologisnya. Sebelum akhirnya Erick Thohir angkat rem darurat, kompetisi diliburkan. Akhirnya klub-klub serahkan pemainnya gitu loh. Di situ saya tahu Sintayong bilang terima kasih sudah melepas pemain. Tapi poin yang saya mau bilang adalah terima kasih ketika Timnas lolos ke semifinal. Jadi ucapkan terima kasih juga kepada klub yang berperan gitu loh. Supaya posisi Timnas Sintayong dengan klub ini ada garis relasinya. Ada ikatannya. Ya.
Oke, Bung Toel, salah satu hal yang publik sering tanyakan di ruang medsos adalah seperti apa nih gagasan murni dari Bung Toel agar sepak bola Indonesia naik kelas mulai dari bibit muda, liga sepak bola, pengurus sepak bola, hingga pelatih sepak bola. Silakan Bung Toel. Yang pertama secara sikap, jangan kagetan, jangan gumunan. Ojo kagetan, ojo gumunan gitu loh. Kita mengapresiasi pada hal yang pada proporsionalitas yang bagus. Gitu loh. Jangan kita siap menang, tapi begitu kalah kita nggak siap. Begitu kalah kita cari kambing hitam. Begitu kalah kita menyalahkan orang lain. Apa vitamin sepak bolanya buat kita kalau kayak begitu? Gitu. Saya sudah pernah di federasi dan saya tidak berniat ada. Gagasan saya mengawasi aja. Organisasinya gimana, bener nggak? Dikelola oleh orang-orang yang bersih nggak? Yang punya track record bagus nggak? Gitu loh. Yang gelap-gelap tahu dirilah, mundur. Kompetisi dikelola dengan bagus nggak? Integritas sepak bola berjalan baik nggak? Tim nasional pada koridor yang benar nggak? Pembinaan football development dijalankan dengan baik, maksimal apa enggak? Penegakan hukum sepak bola jalan apa enggak? Gitu loh. Ya, sebenarnya kritik itu tidak salah ya teman-teman. Tapi yang saya tangkap ya dari argumentasi-argumentasi Bung Toel itu, kenapa netizen akhirnya kritik balik Bung Toel? Kalau menurut saya karena terlalu berlebihan ya, menitik beratkan banyak hal pada Sintayong. Contohnya Bung Toel pernah bicara soal liga gitu ya teman-teman, di mana sebenarnya itu bukan job desk-nya Sintayong. Memang Sintayong bisa saja mencari bakat-bakat di liga gitu, tapi mengingat waktu, mengingat strategi, mengingat kepentingan untuk mempersembahkan juara kepada Indonesia dan lolos Piala Asia, bahkan lolos Olimpiade, tentu ada kalkulasi daripada Sintayong. Nah, ini mungkin yang tidak bisa diterima netizen, bagaimana Bung Toel ini terlalu menitik beratkan banyak hal pada Sintayong. Jadi kritik yang sebenarnya tidak perlu gitu, kurang lebih yang saya tangkap. Contohnya perihal mengucapkan terima kasih tadi, ini kan terlalu dibesar-besarkan gitu kalau menurut saya. Netizen pasti sepakat perihal Sintayong belum mengucapkan secara terbuka pakai konferensi pers gitu ya, terima kasih klub-klub gitu ya Indonesia. Kalau menurut saya ini sih terlalu berlebihan aja ya kalau terlalu dibesar-besarkan gitu kan, pasti ada momennya lah nanti Sintayong. Bahkan dari beberapa opini sebenarnya Sintayong konon sudah mengucapkan kok gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau menurut saya nih, kalau menurut teman-teman bagaimana silakan tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya sih itu yang bikin netizen nih kurang serak sama kritikan dari Bung Toel. Buktinya apa? Nah, pada video selanjutnya kita akan simak kritik daripada Coach Justin bahkan sangat keras. Tapi tidak ada yang membantah Coach Justin atau tidak setuju karena memang dia bicara komprehensif dan untuk membangun tujuannya, tidak menyerang personal. Nah, kita akan simak bagaimana kritikan Coach Justin gitu ya teman-teman, yang sangat berbeda, lebih keras dari Toel mungkin, tapi apa ya, spiritnya itu berbeda gitu. Jadi tidak dihujat oleh netizen. Coba teman-teman lihat sendiri ya. Saya akan tunjukkan video daripada Coach Justin. Ini tim mediocre. Tim kita ini mediocre. Kita itu merasa Keras, kan? karena euforianya luar biasa Ya, semua tim. ya, Kita itu merasa bahwa tim ini harus menang terus. Mereka lupa 17 pemain itu Liga 1. 6 pemain dari liga luar. Di mana liga luarnya juga tier 2, tier 3. Youth FC Utrecht, Youth Den Haag, yang klub-klub biasa banget. Jadi tim ini tuh masih dalam proses untuk dibentuk. Oke. Ini sebenarnya untuk saya ini tim mediocre. Tim kita ini mediocre. Ya, kurang keras apa kritik daripada Coach Justin? Dia bilang tim kita tim mediocre, tapi substansi gitu. Artinya kalau kita mau analisa lebih jauh, bisa jadi Coach Justin ingin mengatakan walaupun kita tim mediocre, tapi kita bisa lolos ke semifinal gitu ya teman-teman, bahkan berpeluang nanti masuk Olimpiade. Ini sebenarnya sudah sebuah progres yang baik. Mungkin itu poin salah satunya yang disampaikan oleh Coach Justin. Kedua mungkin untuk menyampaikan pesan agar kita tidak terlena, terbuai gitu. Jadi Coach Justin mengkritik dengan keras. Nah, tapi kan kita tahu spiritnya ini spirit yang membangun, spirit yang tidak mencari-cari kesalahan. Nah, mungkin ini perbedaan kritik Bung Toel dengan Coach Justin. Ini menurut saya teman-teman, bisa saja salah nah kalau menurut teman-teman sendiri
bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.